جمع الله وحييكم معاشر المسلمين والمسلمات جمعية وليمة الشفر بالتحية الإسلام والتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pak Syafruddin Tanbring, saya suka manggilnya Ndeco, Setasar, sama Pak Haldun yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a alaihi sabila wa man kafara innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas faradallahu al-hajj fahajju. Shadaqallahul azim, thumma shadaqar rasulul karim. Hadirin hadirat jamaah tasyakuran haji yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Segala puji bagi Allah, Allahur Rabbul Izzah, Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Allahu Jalla Jalal, yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir. Allah lah yang menggerakkan kaki kita untuk dapat hadir di tempat hari ini untuk mendapatkan limpahan berkah dan rahmat Allah dari berangkatnya kira-kira 6 orang ya di hutan, khususnya buat Pak Syafruddin ke Baitullah. 9 orang Pak dari kecamatan Hutan ini nanti akan menjadi saudara ini selama-lamanya nih. Satu marhalah, satu alumni. Rasulullah bersabda, man aqrama duyufur rahman aqramahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan tamu-tamu Allah, duyufur rahman, ada 9 tamu Allah di kecamatan Hutan hari ini. Barang siapa yang memuliakan mereka, membantu mereka, menyambut gembira atas keberangkatan mereka, para tamu-tamu Allah, karamahullah, akramullah yaumal qiyamah, akramallah yaumal qiyamah. Maka Allah akan memuliakan kita-kita ini di hari kiamat besok. Masya Allah, bukan hanya orang yang berangkat haji, tetapi sesungguhnya orang yang berangkat haji itu juga akan memberi berkah kepada keluarga dan masyarakat tetangga sekitarnya. Siapa yang memuliakan orang yang berangkat haji, karena dia adalah duyufur rahman, mereka ini adalah tamu-tamu Allah yang dipanggil oleh Allah. Karena haji bukanlah otoritas BNI Plus, bukanlah otoritas Depak, bukanlah otoritas banyak umah banyak kebok. Haji murni adalah otoritas Allah. Tidak akan mungkin berangkat satu orang yang banyak uang, banyak umah, banyak tanah jika tidak dipanggil oleh Allah. Maka bagaimanapun cara berangkatnya itu tidak penting. Yang penting Allah sudah memanggil, maka dia akan berangkat memenuhi panggilan Allah. Ada yang naik pesawat, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang melalui darat, ada yang melalui laut, dengan penuh debu memenuhi panggilan doa dari Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Di tanah yang kering saat itu, yang tidak mungkin ada manusia, Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, jadikanlah ini tempat yang aman bagi manusia, tumbuh buah-buahan, jadikanlah tempat ini tempat yang makmur yang akan dikunjungi oleh manusia.
Dan Allah menjawab, pada saatnya nanti orang akan memenuhi panggilanmu ya Ibrahim. Ada yang merangkak, ada yang berlari dengan penuh debu. Hadirin yang berbahagia, di dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersyukur atas satu nikmat Allah yang diberikan kepadanya, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Jadi amin kaji dapat berkat rahmat kaling latala, kaling kaji syukuri apa dikaji dapat, kaji cuma dapat supo baik kebaikan. Akan tetapi kata Rasulullah, barang siapa yang bersyukur atas apa yang diterima oleh saudaranya, bersyukur atas kebahagiaan saudaranya, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Jadi lamin kita tuh Kemeru berangkat salah satu saudara dan tetangga kita, beliaunya bersyukur naik haji, beliau dapatkan kebaikan 1. Tapi kalau kita ikut bersyukur, ikut berbangga, ikut berbahagia, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Jika yang berangkat haji mendapatkan hajan mabruro 1, maka kita yang tidak ikut haji juga bisa mendapatkan hajan mabruro yang 10 bahkan. Hadirin yang berbahagia, jadi perjalanan ibadah haji ini adalah perjalanan ibadah fisik pertama, dan yang kedua adalah perjalanan ibadah batini. Di dalam ibadah haji beda dengan sholat. Kalau di dalam sholat ada yang namanya rukun qauli. Kalau orang tidak membaca Al-Fatihah, mengucap Al-Fatihah di dalam sholat, maka sholatnya batal. Ada kewajiban membaca sesuatu. Akan tetapi di dalam ibadah haji tidak ada rukun qauli. Nonda orek, nonda baca palangan ibadah haji. Selain ke ibadah fisik, maka fisik kita harus kuat. Yang kedua adalah ibadah batini, perjalanan spiritual batiniah. Maka tak perlu mengucapkan apa-apa saja, ikut saja rangkaian rukun ibadah fisik itu tanpa mengucapkan apa-apa, sah hajinya. Yang penting batinnya terbang wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fisik itu harus olahraga. Saya ketika naik haji tahun 2015, saya melihat bagaimana yang namanya perjalanan dari, tidak usah dari Musdalifahnya, dari Mina menuju ke Jumroh itu sudah butuh fisik yang luar biasa, nantah atau loka-loka. Dan Bu, alhamdulillah hari ini negara kita, pemerintah lebih banyak mengirim polisi dan tentara sebagai petugas haji. Boya tulung tuh loka-loka tuh. Nah, kalau Ndeco ini, saya sering memanggilnya Ndeco, beliau mendapatkan 2 kemuliaan. Beliau tidak saja naik haji, tetapi juga akan ikut bersama negara sebagai petugas negara untuk mengurus jamaah-jamaah haji. Maka beliau tidak ke Madinah, tapi nanti tanggal 15 akan langsung ke Jeddah, dan di Mekah akan melakukan pengawasan. Beliau akan ikut dengan rombongan pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi diri tadi lamin sia-siau tatasar kiusat holdun long nongka nyaman sia mangan, nongka nyaman sia teduh dalam kamar sia terlalu ya tunin-tunin. Pernah tahu ande copeng awas, ande copeng semprit Menteri Agama prit ande copeng. Jadi tugas Ndeco akan mengawasi petugas haji. Petugas haji itu dari pemerintah, dan DPR tak ya awasi tugas pemerintah tak aku beang kauang talwe mu buat haji, mulayani tamu-tamu Allah, aku beang awasi kau. Kira-kira itu ya tugas Ndeco. Jadi beliau bukan hanya mendapatkan pahala ibadah hajinya, tapi juga mendapatkan pahala mengurus duyufur rahman. Masya Allah beliau ini. Nongka tuh sangka-sangka karena pelangan haji tak murni ke penggalai Allah, me olah-olah tuh belangan. Jadi diri tak kira-kira kapili diri jadi semit. Lamin semit kan mau dapat lombok kami belangan. Tapi alhamdulillah minta semit tak ke taman dalam tepung tahu haji, mulai lalu ke Mekah dapat hutan kembali.
Jadi di dalam angan-angan kita tuh jangan terlalu dianggap berat. Buat lo yang mungkin buat haji kita tuh mau pindah antrian, tanamkan. Saya yang diajarkan oleh beliau, ini beliau tidak hanya saudara dan sahabat dan teman, juga guru. Beliau sering mengajarkan, amin berat buangan dalam hatimu, berat ya membuat. Amin ringan buangan dalam hatimu, ringan membuat. Yakinilah bahwa kita pasti akan naik haji, bagaimanapun caranya itu urusan Allah. Itu salah satu ilmu dari Deco. Nah, jadi bagaimana ritual dari perjalanan haji itu? Inti substansi dari perjalanan haji itu seperti yang saya katakan tadi adalah ibadah fisik, karena tuh keliling, tuh belangan, tuh belari buat tuh, dan ibadah batin. Rasul bersabda, man hajjal bait falam yarfus walam yafsuk kharaja dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Jadi dua baik poin Nabi, pemarik Nabi dan barang siapa yang naik haji dia tidak rofas, falam yarfus. Rofas tak kira-kira artinya nonda kelengen dalam hati, nonda hasad, nonda iri, nonda dengki, nus kerante ade lenge-lenge, bersih hati. Makanya buat ibadah haji adalah sebersih hati. Maka dari sekarang sudah harus bersih hati. Yang ngamuk suai sabar dulu pengen haji. Karena intinya dia tuh rawat, dia tuh jaga. Makanya adalah hati kita. Karena ini adalah ibadahnya hati. Falam yarfut, nonda apa istilahnya itu ya, ingoto suai bimilang rasa entah sereta, tidak ada rofas. Walam yafsuk, tidak melakukan hal-hal yang fasik, tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan haji. No buat, no jidal, no besengal, no segala macam itu. Dua baik, jadi buat batin itu. Maka siapa yang tidak rofas, tidak yar fusuk, fasak, khoroja min dunubihi, dia keluar dari dosanya, dihapus seluruh dosanya oleh Allah. Mereka mau rawat hati. Ada dengan karena ngete sabun, ada dengan karena lain beda-beda perilaku dan pengen uji teling talana. Ada mesin nu beang tuh sakit hati itu puji telah dan nu enggak saya hati mesin nu beang dengan itu. Karena diuji itu hati. Maka barang siapa yang bisa merawat, menjaga hatinya, tidak berkata-kata kasar, tidak menyakiti yang lain, tidak melakukan tindakan-tindakan yang salah, maka akan dihapus seluruh dosanya. Kayaumi, seperti hari di mana ia waladatu ummuhu, seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci, fitrah orang yang pulang haji. Maka inilah haji yang mabrur. Amin. Karena min mabrur sopun deco sopu haji nasar kita nih. 10 mabrur kita min katu kemeri kemeru. Nah, jadi kira-kira perjalanannya nanti adalah amin deco beda ki penasar. Ustaz Nasar ini kan akan ke Madinah beliau, sehingga nanti beliau akan baru melakukan hajinya kalau Indonesia rata-rata tamattu, sehingga dia sudah wajib membayar dam tamattu nanti. Di min panasar di dapat beralih yang kang Mekah mulai mau angkat mikot ihram umroh. Labin dicota mikot tan nabi kabeng tentukan mipang tuh lepas niat haji dan umroh itu. Amin dicota karena kedatang kalian pesawat tanggal 15 lewat bau lam amin kali Indonesia dan pang lepas niat mikot ihramnya. Tetapi kalau sekarang seperti yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sekarang sudah dibolehkan orang dari Indonesia itu ihramnya dan niat umrohnya di Bandara Jeddah King Abdul Aziz, sehingga disitulah mulai menggunakan ihram. Maning bersih, kenang wangi-wangian, sebersih kuku dunung, man mada dia hilang paling dalam tubuh, kenang memakai ihram. Setelah menggunakan pakaian ihram tidak boleh menggunakan apapun lagi yang harum-harum, tidak boleh pakai kaos kaki, tidak boleh pakai jaket, tidak boleh nomor wasit kuku, sit kuku, sopo kuku, bayar ke sopo bedis. Saya pernah itu membimbing jamaah haji, jamaah umroh.
Jadi karena saat itu dingin ya, sudah pakai ihram, Bang turun ke bawah, ada dingin kenang jaket. Norwa harus berdam kali seklek. Ini melanggar ketentuan ihram. Milok cara tuh tebus. Pertama di paling berat bayar sembelih bedes. Beda harga 600 real, 1.200.000 atau 2.400.000 kalau hari ini. Nonda uang ada di ringan. Puasa telungano. Ada berat, ada lebih ringan. Yang makan tuh miskin. Amin minum tuh buat saya. Dosa akite dosa makul. Bakal kuda lontek dodoan tunas. Jadi ketika pakai pakaian ihram itu sudah tidak boleh lagi besengal ke suai, besengal ke dengan men ada semit, kaset tu ada rengit, sengkil, lalu na sampai semati apa supu bedis harga supu nyamuk itu. Nah sampai masuklah ke Masjidil Haram. Nah sama-sama bermari tambah ke Masjidil Haram karena buat umroh dulu. Sampai ke Masjidil Haram, ketika pertama kali masuk ke Masjidil Haram itu tidak ada sholat tahiyatul masjid. Karena pada dasarnya di Masjidil Haram itu sholat tahiyatul masjidnya itu adalah tawaf. Nah jadi langsung tawaf. Tapi amin tama di kedua, di ketelu, di keempat menu kasih tawaf itu diganti dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi salah amin tau beling nonda sholat tahiyatul masjid mau Masjidil Haram. Benar sih min tau beling nonda sholat tahiyatul masjid pang Masjidil Haram. Pang datang mula nan nonda langsung tu tawaf. Min datang kedua ketelu na tu buat angkat tahiyatul masjid. Amin tahu masih karong-karong dong kasih tahiyatul masjid ganti ke tawaf itu lebih jago. Ajiranan tawaf sama mengikut melawan arus jam itu samula kaling rukun tarti sudut ada 4 sudut Ka'bah mula kaling rukun Hajar Aswad. Nah tuh saya sambil saya cerita mipang karena mendiri kami ikut manasik serana 4 ulang manasik mipang katokal mulia adit tembus emas doa tuh selama tuh buat ibadah umroh ke haji. Yang pertama, kalau mencium Hajar Aswad itu tidak ada satupun hadis yang menyebut kelebihannya selain bahwa itu hanya melaksanakan sunnah Rasul. Jikalau Rasul tidak mencium Hajar Aswad, kita tidak mencium Hajar Aswad tanpa ada fadilah yang lain. Jadi nggak perlu bersesak-sesakan mengejar Hajar Aswad itu. Nah, tempat yang jauh lebih mulia yang ada hadis yang menyebutkan bahwa makbul doa siapapun yang berdoa di situ adalah namanya multazam. Arti kata multazam itu dari kata iltazam, artinya merapat, dekap, bersekap, rapat. Jadi Nabi buat Nabi pemultazam ada si hadis ada beling yang 100 sujud. Jadi otata tais parak ke dinding Ka'bah, tangan begini rapat, yang terapat dada terapat kena ke dinding Ka'bah. Kemudian yang kedua adalah tangannya dilebarin Nabi berlama-lama di multazam berdoa. Tapi kalau sekarang sudah tidak bisa berlama-lama, ya sengkal nih ditinggi-tinggiin. Jadi multazam itu berada di antara padu Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kira-kira jaraknya 6 meter itu. Disitulah orang makbul doanya. Yang kedua di Hijr Ismail. Nah Hijr Ismail ada kisah ini. Ada sepupu ustadz sholat di dalam Hijr Ismail. Dia tidak menghadap ke Ka'bah, dia menghadap ke luar Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Ya bau ling askar ya sidang. Akhirnya ulama Saudi mengatakan dia benar. Karena ternyata kenapa mulia sholat di Hijr Ismail itu, karena Hijr Ismail itu sama dengan bagian dari dalam Ka'bah. Dia itu di dalam Ka'bah sampai Hijr Ismail dulu. Maka rawasi itu sholat Hijr Ismail itu menghadap kemana saja. Tetapi sebaiknya jangan bikin rusuh, tetap menghadap Ka'bah saja di penuh tuh berketuan. Jadi kerante tahu gitu. Jadi tetap aja karena penuh sesak di dalam Hijr Ismail itu jarang-jarang ya buka. Ketika dibuka itu sesak sehingga kita menghadap kemana saja biasanya orang itu sholat itu. Itu sama dengan di dalam Ka'bah.
Nah kalau orang di dalam Ka'bah sholat menghadap mana? Kemana-mana saja di dalam Ka'bah. Nah multazam Hijr Ismail, kemudian di bawah talang emasnya Ka'bah itu ada talang bulai Ka'bah itu baru itu talangnya dibuat. Cuma dulu kenapa mulia berdoa di situ? Disitulah tempat tinggalnya Siti Hajar dan Siti Ismail. Jika jirat buat 2 rakaat dalam Hijr Ismail, nalis dunung manang pengnanok talangnan tu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tu keliling pitu. Nah seperti yang saya katakan tadi, tidak ada rukun kauli, nonda pemaca, nonda orek tuntek haji ini. Maka alamin no tunto tu maca nom ompa tu jadi haji hafal. Ayah buat itu sudah isi lemati terlem buat salah. Nggak usah dihafal ayat-ayat yang panjang, doa yang panjang itu. Cukup dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani pengpadu laswita Hajar Aswad nan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amin ompa. Kadang saya semangati jamaah saya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kadang semangat tuh haji ada lagu-lagu dan sudah ya. Nah dari rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad papu ke sapu jagat cukup sudah tuh Rabbana atina fid dunya hasanah. Merame-rame kadang ya lagu-lagu sudah. Tapi nomor sampai 1 Rabbana atina fid dunya sapu jagat. Jadi cuma 2 saja doa di situ. No itu sepan apa-apa no sih kuda. Karena tidak ada rukun kaul. Yang penting batin tadi jaga. Nah mirip batin ini harus kita bayangkan. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali menyebut kata-kata kal itu bayangkanlah seperti mirwala ta'ala Allahu nur samawati wal ard masalu nurihi kamiskat. Bayangkanlah seperti bahwa Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Mirwa cahaya yang sara mirwa dilanan dalam kaca. Bayangkan seperti maka hati ini harus disambungkan terus kepada kiblatnya, kepada Ka'bah, menghadap di hati kepada Ka'bah itu nyambung. Itu yang penting dibandingkan ompa tuh apal tuh baca tuh selis kertas tuh gitu. Jadi penting batin tuh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah sambil tuh nangis merengek bahkan disebut itu. Nah jira tuh buat tawaf 7 kali putaran, kita sholat di belakang makom Ibrahim. Itu juga salah satu tempat yang makbul berdoa. Makom itu apa? Makom dari kata iqomah, tempat berdiri tegak. Nempang Ibrahim kak ya apa yang bahasa semua tuh anung tembok apa tuh kayak bangun Ka'bah itu kayak plester Ka'bahan kira-kira kayak labur. Di makom Ibrahim itu kita sholat 2 rakaat. Habis itu kita minum air zam-zam. Minum air zam-zam itu berdiri, tidak duduk. Lalu minum airin nih lah takul bil qiyam. Jangan makan dan minum sambil berdiri, itu adab. Kenapa? Karena kalau air lain itu ada kotorannya, sehingga kalau duduk itu posisi dari ginjal itu tertutup, dia juga susah membersihkan. Tapi kalau air zam-zam itu bersih, suci. Silakan ahli dokter manapun yang mengecek air zam-zam itu air terbersih di dunia, maka tidak perlu berdiri. Karena dia bagus, maka nggak usah duduk, sehingga biar saja kebuka ginjalnya langsung masuk gas gitu. Masya Allah Rasulullah. Jiranan tuh buat mosai 7 kali putaran kaling sofa kang marwah kang sofa kang 2 kali. Nah ada dengan beco dulu kang 14 kali sepan sofa marwah sofa supu. Jadi sofa ke marwah itu 1, marwah ke sofa lagi 2. Sehingga berakhirlah di marwah, kita mulai tahallul di situ. Ini saya totang antara sofa ke marwah dan nanti ada lampu hijau itu. Di lampu hijau itu disunahkan kita berlari-lari kecil. Kalau ketika tawafnya tadi 3 putaran pertama diusahakan dipercepat sedikit, tapi kalau tidak bisa terlalu sesak juga nggak apa-apa. Nah berdoa di Bukit Sofa, berdoa di Bukit Marwah itu tempat-tempat yang bagus fadilahnya di dalam berdoa. Jirana tuh tahallul boleh langsung menggunduli apa dalil tuh besbotak tak. Jadi pada suatu ketika, jadi besbotak salah satu yang akan menjadi tanda dan penanda siapa yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah.
nonda amal, nonda sembayang, nonda puasa, bimbau utama ke surga. Satu-satunya yang bisa memasukkan kita ke surga adalah terserah meling kali PKJ, terserah Allah itu. Dan syafaat dari Rasulullah. Jadi penting tuh kejar tuh syafaat. Nah, salah satu yang membuat umat Rasul itu mendapatkan syafaat dari Nabi adalah tahallul, ketika menghalalkan untuk melepaskan ihram dan melaksanakan hal-hal yang dilaksanakan di dalam ihram. Pada suatu ketika Rasulullah berdoa kepada Allah, mengangkatkan tangannya, Allahumma ghafir lil mukhalliqin, kata Rasulullah. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggunduli kepalanya ketika tahallul. Dalam doa Rasulullah, sahabat kemudian nyeletuk, ya Rasulullah, wal muqassirin, ya Nabi, memang kadika cukur ode bae, adika cukur seketi bae, cuma kosor pendek. Allah, Rasul kemudian berdoa lagi, Allahumma ghafir lil mukhalliqin. Kembali Rasulullah menyebut doa, ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggunduli kepalanya ketika tahallul. Disampaikan lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, wal muqassirin, melok ada potong pendek. 3 kali Rasul berdoa itu, Allahumma ghafir lil mukhalliqin. Lagi-lagi Rasul menyebut, ya Allah, ampuni dosanya orang-orang yang menggunduli cuplis kepalanya ketika tahallul. Nor wakala sahabat ketuan gak balik, ya Rasulullah wal muqassirin, melok ada pondok pendek. Baru yang keempat Rasul berkata, wal muqassirin, dan juga orang-orang yang memotong sedikit saja. Sunnahnya 3 rambut. Kalau yang perempuan cukup 1 rambut, tidak perlu mukhalliqin kalau yang perempuan, sehingga muqassirinnya untuk perempuan. Jadi itulah tahallul pertama. Selesai mau buat umroh, karena tamattu hajinya, maka jiranan bayar modal tamattu, sembelih mau berdesa. Apa yang dilakukan oleh jamaah haji sudah tidak ada, tinggal menunggu tanggal 8 Zulhijjah untuk mengambil miqat ihram haji. Apa membuat, semisal Deco ke tanggal 15 jira membuat umroh, buatnya adalah silakan tawaf sunnah, karena tidak, kemudian sholat perbanyak sholat sunat, sholat tasbih, sholat libirul waliden, sholat mutlak, sholat liqadha'il hajat, sholat likifaratil baul, banyak sekali jenis sholat itu. Karena sholat di Masjidil Haram, sholatu fi masjidi, kata Rasulullah, sholat di masjidku, masjid Nabi itu, Masjid Nabawi Madinah itu, sholatu fi masjidi afdalu alfin, lebih baik derajatnya 1000 dibandingkan min masiwahu, dari sholat di masjid lain, illal masjidil haram, kecuali di Masjidil Haram. Wa sholatu fil Masjidil Haram afdalu alfi mi'ati min man siwahu. Tapi sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 alfi mi'ah. Sila mau papito, sama dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Maka perbanyaklah sholat itu. Ada yang namanya sholat suruh, sholat isra, minyak sholat isra, kajira saya buat subuh pang Masjidil Haram. Nah saya kuat, nah saya ngeluit, saya ngaji, saya anti tambah waktu isra, minyak waktu isra untuk tergelincir meski mata anu buat ma isra. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kunci kaya, itu sholat isra itu. Coba buat pang semawa. Tapi minpang Masjidil Haram tentu lebih balok. Nah, dapat mau 8 Zulhijjah. Ketika 8 Zulhijjah orang-orang haji mulai berangkat ke Arafah. Kenapa tanggal 8 Zulhijjah? Karena 4,7 juta tahun ini orang yang naik haji itu. Saya nggak tahu kerajaan Arab Saudi sudah sanggup nggak melayani tamu Allah 4,7 juta itu. Bis, macet segala macam. Maka orang sudah mengambil ihram lagi, niat hajinya apa? Sedang niat haji, labbaik Allahumma hajjah. Kan seluruh kenang ihram kembali, memang tuh kenang ngomong kapang mikot makani yang 7 itu di pemondokan saja, lepas mau niat haji. Kemudian berangkat sudah ada dengan tang kadang pang
Arafah itu. Mewaya itu buat Arafah, dan Arafah adalah inti dari inti haji yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau tidak ada wukuf, tidak ada haji. Ambil lempar jumrah bagus tuh ganti. Tua kiri kita tahu tuh bayar dam. Ada lain bau ganti kecuali wukuf yang tidak boleh. Nah, mewaya itu buat wukuf di Arafah itu mulai luhir. Jira luhir itu menong khutbah Arafah sampai pada maghrib. Nah, itu tempat yang makbul lagi doa ketika tergelincir matahari menghadap melihat langit Allah yang merah itu, berdoalah kepada Allah. Kaji titip sebut singin kaji wagama kaji mati husnul khotimah. Amin sia dapat laku Madinah. Nah, ini sunnahnya kita orang yang mengantarkan haji itu menitipkan dua hal kepada saudara kita. Pertama, sampaikan salam kita di hadapan Rasulullah, sebut nama kaji langkang Rasul. Lo ada umat ada besingin suryo tabang tanah samawa be menong-menong ling Rasul. Jadi kedua adalah doakan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah, nan baik oleh kita. Nah, kemudian selesai Arafah wukuf tanggal 8-9 Zulhijjah ya, kali luhir sampai maghrib, mulailah jamaah ini 4,7 juta itu gabung berkumpul semua ada di Arafah. Itulah permisalan dari padang mahsyar ketika langit berjarak sejengkal di atas kepala. Persis keadaannya dialami oleh jamaah haji kita. Karena di situ ketika saya itu 50 derajat Celcius panasnya. Tapi itu alhamdulillah ada mau kipas anginnya di Papua Kiai dan dus. Tapi ketika saya naik haji itu ada 3 peristiwa mati massal di depan mata saya itu. Yang pertama keteri kerenan, adik kedua kasaling lantar tahu bang torongan Mina, adik ketelu pas wukuf di Arafah tiba-tiba mati lampu 2 jam. Karena ada lampunya ada seputar di pas itu Papua, jadi Papua teling embun. Tiba-tiba mati lampu. Ketika itu karena saya sama seperti Deco itu ikut jemaah Hamirul Hajj sama Menteri Agama, kita pakai AC itu. Sementara jemaah pakai kipas angin yang air. Tlong tiba-tiba mati lampu 2 jam, masya Allah di depan mata kepala saya itu seperti mengkawal deki ulu bau aspal kepak mati tahu. Dan ternyata derajat Celciusnya sudah sampai 68 derajat Celcius. Saat itu saya agak berdebat sama petugas haji karena banyak jamaah kita yang sakit, mana buat deh coy urus di sakit apa tak? Karena di Ja'at Arafah itu wajib semua orang mau sakit mau apa harus dibawa ke Arafah. Nah, saat itu dibawa, maksud saya itu cukup saja, tidak perlu sampai maghrib. Ini orang sudah sekarat, tidak perlu sampai mundur maghrib, cukup simbolik saja dia sudah menginjak Arafah di tanggal 9 bawa lagi ke rumah sakit. Tapi perdebatan dalilnya terlalu keras sehingga semua yang sakit dari rumah sakit itu yang di Mekah, yang di Madinah dibawa ke situ, mati lampu 2 jam, serea hilang deh. Dongke disakit, ada di dalam tenda-tenda buih mengkepir itu. Tolok-kolka habis mengkepir itu mati. Dan itu kemudian pemerintah Indonesia merotes keras itu. Karena mati lampu itu dianggap pemerintah Mekah yang tidak siap gitu. Nah, jalanan tuh berangkat ke Musdalifah, kita mabit, ada yang turun ngambil batu sampai kira-kira subuh bang Musdalifahan. Ameno harus kita batu nan nus sudah nong kasajina buyah, nanti di Mina juga bisa ngambil batu. Yang penting berada di Musdalifah tanggal 9 malam. Lamin kita melok, lamin kita di sini 9 Zulhijjah itu kita laksanakan puasa Arafah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Manbuan di caweng ta, soin di cota, lamin di coba pengnana puno-puno bersedekah, lamin tu dunung bang semawa menteng haji selaki na, min mangan tetap ada dulang ngai na, tetap yolo apa ya komong me selaki ta. Mene tumpak air nu baul keras-keras nu lau-lau tumpak air semua dunung. Jadi buat haji nu buat yang selaki be termasuk kayak buat yang soai bang berat bener. Lamung telaki ne tali pang ranjang ta. Jadi kira-kira falsafah itu semua dunung ta. Mabau tahun balik juga merasakan bagaimana ketatnya orang haji menjaga batinnya di sana agar nyambung hatinya. Nah, jira di Musdalifah berangkatlah ke Mina, mabitlah di Mina.
hari tanggal 10 Zulhijjah ketika orang-orang di sini melaksanakan sholat Idul Adha, jamaah haji mulai melempar jumroh Aqobah, pitu batu bae sudah tuh baca Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, juman lisyayatin, berdoa, lalu doa, Allahu Akbar, bae bentong, pengenanggap, tapi dari yang salah setan, sok ada simbol, naikin nafsu, bang setan, pak, udah itu simbol saja. Jadi 7 batu, setelah itu tahallul ula, itu tahallul, katu sahalal lah pakai kenang ihram, tahallul ula kecil-kecil saja dipotong. Setelah itu ketika sudah tahallul, lepas mau pakai ihram tak, baru mau buat apa seria larangan ihram kecuali satu, tidak boleh berhubungan suami istri. Tanggal 11 Zulhijjah, dan nanti setelah Aqobah itu yang nginap di Mina Mabit, 11 Zulhijjah lempar lagi jumroh ula, wusto, Aqobah. Kenapa 3? Karena yang dilempar sama Ibrahim saat itu 3. Pertama setan tak, ya rayu Ibrahim. Udah lah talat tuh nanoleh kayak kemanti anak ngomong tuh suruh sembelih itu batu prentong. Lulus pang Nabi Ibrahim lalu pang Suai Siti Hajar prentong Siti Hajar. Lulus pang Siti Hajar lalu pang Ismail prentong, makanya 3 kali ada 3 tiang itu. Nah 11 Zulhijjah hari Tasyrik itu melempar 7 di ula, 7 di wusto, 7 di Aqobah. Tanggal 12 Maranawar nanselok pentong pitu. Amin nafar ula tanggal 12 mulai mau tahu nus kuda. Amin itu nafar sani berarti telu petang ngentang 4 ngano melentong. 13 Zulhijjah hari Tasyrik itu melempar lagi setelah sebelum maghrib kembali ke Mekah, laksanakanlah rukun haji tawaf ifadah, keliling kembali 7 kali. Sa'i, kemudian tahallul kubro sudah di situ tempat kalau mau memotong gundul habis sudah itu rambut itu. Memang kemudian kayak tahallul mulabim gak cuplis. Tahallul kedua melok syarat besi olas-olas mau kotak. Nah, tapi sebaiknya tahallul mukhallikinnya kholaknya itu. Kali sekelenong itu adalah di tahallul kubro. Melok tahallul kubro tak menghadap ke lawang, gunting 3 kali, habis itu ada untuk berhenti dan beling baik kolak tuh. Top dikasih tahu dan ayah lum bawa ke tukang cukur ada nanok menara zam-zam itu. Setelah itu selesailah seluruh ibadah haji. Jadi simpel ya, umroh, haji selesai sudah. Tinggal nanti kalau meninggalkan kota Mekah tinggal tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf itu ada tawaf perpisahan, sai-sai tamal kota Mekah, aminnya gilin kota Mekah, baik buat umroh ataupun tidak buat umroh, baik buat haji ataupun tidak buat haji, wajib tawaf di Ka'bah. Tawaf perpisahan namanya, dada gitu tuh mulai. Jadi selesailah perjalanan ibadah haji. Jadi kira-kira itu. Sebagai terakhir, agar tadi tidak terlalu panjang, saya ingin menceritakan satu rahasia batin di mana kita nyambung sepenuh-penuhnya nyambung kepada Allah. Jadi kalau saya review lagi tempat yang makbul doa itu, pertama di Masjid Nabawi itu di Raudah, dan Mirwa Raudah. Pokoknya saya ingin ada karpet biru, hijau, baca di Raudah. Karena seluruh Masjid Nabawi itu karpetnya merah, kecuali di Raudah itu. Di antara rumahku dan mimbarku kata Rasulullah. Jadi antara kubir Nabi ke mimbarna ada 26 meter itu khusus yang karpet hijau, yang lain-lain karpet merah. Jadi minum buka dapat dari karpet hijau berarti yang rodoh itu adalah taman surga. Ketika Rasul hidup disulah Rasul menerima tamu, disulah Rasul sholat, disulah Rasul berkegiatan semuanya di rodoh. Di Mekah yang paling utama di mana? Cuma di Multazam dan yang lain-lain yang saya sebutkan tadi. Nah bagaimana agar sekarang batinnya yang nyambung? Karena inti dari haji itu adalah iqam. Itu tempat tegaknya Islam. Bunyal Islam wala khamsin syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Islam tak aku sempanang pangbaul 5 tiang, jadi tegak semua itu sempanang, sembayang tak tu sempanang yang tu buat haji tak tu sempanang haji, puasa tak tu sempanang puasa me di manang nih.
batinnya yang harus nyambung kepada Allah. Karena ketika kita hidup, Allah tidak akan hadir. Maka ketika sholat, putuslah semua hubungan kita dengan dunia. Akunya Allah, satu-satunya aku yang wajib masih ada di dalam aku kita. Maka inti dari perjalanan itu nanti adalah wusul kepada Allahnya. Di mana wusul kepada Allah di antara 5 tiang? Sholatnya. Di tempat yang mulia, yang 100.000 kebaikan dibandingkan dengan masjid lain, kita melaksanakan sholat seperti rahasia yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis qudsi. Untuk mengakhiri, di sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, qasamtus sholat, aku membagi sholat itu, qasamtus sholat baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Sholat adalah satu-satunya sarana untuk berdialog langsung kepada Allah. Sholat adalah ibadah yang tidak diberikan kemuliaan kepada umat-umat sebelumnya, kecuali umat Rasulullah yang bisa nyambung langsung kepada Allah melalui sholatnya. Qasamtu sholat baini wa baina abdi wa li abdi masalah, aku membagi sholat itu, kata Rasul, kata Allah, hadis qudsi bagi kita pemanik Allah Ta'ala, sebagai satu sarana untuk dialog langsung antara aku dan hambaku. Fa idza qala al-'abdu, ketika hambaku mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, lamin hambaku ya baca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, aku menjawabnya, kata Allah, hamidani abdi. Jadi ada dialog langsung antara umat, antara hamba dengan kholiknya di dalam sholat. Makanya disarankan, bukan diwajibkan, tapi ini karena ini menurut rahasia BT menu sih, di dalam membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu tidak menyambungkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, karena di dalam antara ayat itu ada sarana dialog langsung antara Allah dengan hambanya. Fa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, ketika hambaku mengucap ar-rahmanir rahim, aku menjawabnya, kata Allah, itsni alayya 'abdi, sebagian untukku dan sebagian lagi untuk hambaku. Fa idza qala maliki yaumiddin, ketika hambaku mengucap maliki yaumiddin, aku menjawabnya, kata Allah, majjadani abdi, aku sedang diagungkan oleh hambaku. Masya Allah, Allah langsung menjawab. Fa idza qala abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hambaku mengucap ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan, aku langsung menjawabnya, kata Allah, idni alayya baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Deta tawa hambaku tawa ulinku dan miling-miling ulinku apa di sate lapaku. Masya Allah, jaminan. Dan faida qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, aku menjawabnya, kata Allah, hadza li 'abdi wa li 'abdi masalah. Ini semua alam semesta ini aku berikan hanya untuk hambaku yang satu ini, dan terserahlah kepadanya apa saja yang akan dipermohonkan kepadaku. No mungkin jiranan tu berdoa naik kabulkan yang Allah Ta'ala yang memiliki seluruh alam semesta. Faqad faridtu innal arda yarithuha lil muttaqin. Allah berfirman bahwa bumi itu jauh sebelum diciptakannya, bumi sudah bersumpah kepada Allah hanya akan mengeluarkan isinya kepada orang-orang yang muttaqin. Maka tidak boleh ada orang Islam yang miskin pada dasarnya, karena kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Jikalau kita mengetahui pasal asal kejadian kita sebagai pemimpin di muka bumi, maka kita harus membuat seluruh isi bumi ini tunduk kepada kita, sehingga apapun yang kita minta dari dalamnya, itu tanam pade, les pade, itu tanam paya, les paya. Kalau betul-betul bisa dipahami di mana tempat kita nyambung dengan Allah itu, sehingga ketika kita meminta karena sudah nyambung, pasti akan diberi oleh Allah. Nah, maka nanti sholat di sana dimaknai betul ketika Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu menong nengen ulamatin jawab dengan Allah, hamidani abdi, aku sedang dipuji hambaku. Ar-Rahmanir-Rahim, itsni alayya abdi, maliki yaumiddin, majjadani abdi, itu menong
Nyambung Allah Ta'ala tuh perasa-rasa. Di dalam Islam kan penuh ilmu rasa. Mu perasa bahwa kau tamu sembayang nang Allah Ta'ala menyu Allah Ta'ala lamin nobu menyu Allah Ta'ala mu perasa lu kingo kau ling Allah Ta'ala tapi nobu mu merasa Allah Ta'ala yang kau mu perasa bahwa kau bersama dengan Allah. Jadi penuh ilmu rasa di dalam Islam itu. Tidak hanya syar'i itu. Kalau rasa batinnya tidak bisa diolah, jadi itu buat sembahyang yang satu olahraga gitu, batinnya tidak ikut. Hadirin yang berbahagia, maka puncak dari ibadah yang 5 tadi saya sebutkan itu, haji, sholat, puasa, itu adalah takwa. Nah, takwa itu Hadrat Syekh Muhammad Irfan Nahrawi Naqsyabandi Al-Hajj Qudsa Sirruh menyebutkan apa makna takwa. Sebagai kado terakhir dari saya, apa makna takwa? Takwa itu, kata Hadrat Syekh Muhammad Irfan mengatakan, takwa itu laksana kau berjalan di atas sebuah jembatan yang kecil, licin dan penuh duri. Takwa itu adalah laksana kita berjalan di atas sebuah jembatan yang kecil, licin dan penuh duri, sehingga kita hanya bisa menempatkan jempol-jempol kaki. Di bawah sebelah kanannya ada harimau, di sebelah kirinya ada buaya. Sehingga kita harus berhati-hati ketika berjalan, berhati-hati kita berkata-kata, berhati-hati ketika membuat keputusan. Jangan sampai perkataan kita, perbuatan kita membuat orang lain tersakiti. Itulah puncak dari spiritualitas ibadah haji. Kita bisa memperbaiki diri kita. Jangan ada kata yang menyakiti orang lain, jangan tindakan yang menyakiti orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang setelah lalu ke belakang